Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka hari ini di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa dalam perkara jual beli barang bukti sabu. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis MGN Diandra Mukni langsung dari Polda Metro Jaya. Diandra, bagaimana proses pemeriksaan Irjen Teddy hingga saat ini di Polda Metro Jaya? Baik, selamat malam Ikan dan juga pemirsa. Hingga saat ini mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa masih menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Ia didampingi oleh kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea, di mana agenda pemeriksaan sudah dijadwalkan untuk dilaksanakan sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat siang tadi. Namun hingga saat ini kami baru saja mendapatkan informasi dari kuasa hukum yaitu Hotman Paris bahwa pemeriksaan masih akan berlangsung sekitar 1 jam ke depan. Lalu juga untuk hasil dari pemeriksaan hari ini kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut baik dari penyidik maupun juga dari kuasa hukum. Namun nanti tentunya masih akan kita update lagi soal perkembangan kasus ini. Dan diketahui Teddy Minahasa juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran gelap narkoba. Ia diduga sebagai pengendali penjualan narkoba seberat 5 kg dan atas perbuatannya tersebut Teddy dijerat pasal di Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Dan dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya sendiri yaitu Bapak Endra Zulpan disebutkan bahwa penetapan tersangka terhadap Teddy Minahasa ini sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, di mana penetapan tersangka sudah dilakukan usai menjalani proses hukum yang cukup panjang lalu juga sudah melalui gelar perkara. Dan disebutkan juga oleh Endra Zulpan bahwa apabila dari pihak Teddy Minahasa ingin mempermasalahkan soal penetapan tersangka ini dan akan mengajukan gugatan pra-peradilan, dari pihak Polda Metro Jaya juga sudah siap karena dari penyidik menyatakan dan juga meyakini bahwa penetapan tersangka ini sah dan juga dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tentunya dengan bukti permulaan yang cukup. Lalu untuk penahanan sendiri, Teddy Minahasa saat ini tengah menjalani penahanan selama 20 hari terhitung sejak hari Selasa 24 Oktober 2022 malam kemarin. Dan ia ditahan saat ini di rumah tahanan narkoba di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Dan berikut kita akan simak bersama pernyataan dari Kombes Pol Endra Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Kemarin telah selesai dilakukan penahanan khusus atau patsus terhadap Pak Irjen TM di Mabes Polri. Kemudian setelah itu penanganannya secara tindak pidana dilakukan lebih lanjut oleh Polda Metro, sehingga mulai kemarin malam dilakukan penahanan secara resmi di Polda Metro terhadap Pak Irjen TM sampai dengan 20 hari ke depan. Kemudian di dalam masa penahanan ini 20 hari, penyidik dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya akan melengkapi berkas perkara yang melibatkan beliau terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Egan, apakah ada tanggapan dari Polda Metro Jaya terkait dengan rencana tersangka AKBP Dodi yang meminta perlindungan dari LPSK? Baik, Egan, memang sebelumnya ada 3 tersangka dari total 11 tersangka yang akan mengajukan perlindungan ke LPSK, yaitu diantaranya adalah AKBP Dodi Prawiranegara, mantan Kapolres Bukit Tinggi, lalu juga ada 2 warga sipil yakni dengan Linda Pujiastuti dan juga Samsul Ma'rif alias Arif yang akan mengajukan perlindungan kepada LPSK, dan hal ini tadi juga belum ditanggapi oleh pihak Polda Metro Jaya, dan tentunya nanti akan kami update kembali soal perkembangan terkait dengan bagaimana tanggapan dari Polda Metro Jaya soal 3 tersangka yang mengajukan diri untuk mengajukan perlindungan kepada LPSK. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Diandra Mukni langsung dari Polda Metro Jaya.